Kabar mengenai ketertarikan Inter terhadap kiper Real Madrid Andriy Lunin juga mendapat sorotan di Spanyol. Informasi tersebut sebelumnya dilaporkan secara eksklusif oleh FC Internews. Menurut laporan dari portal Fichajes.net, klub Nerazzurri menilai ini sebagai momen yang tepat untuk melakukan investasi strategis yang dapat memberikan stabilitas di lini pertahanan untuk beberapa tahun ke depan. Inter disebut ingin mendatangkan pemain yang meski masih memiliki kontrak hingga 2030 bersama Real Madrid, berpotensi meminta untuk dilepas demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di klub lain. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa pelatih Christian Cifu telah memberikan lampu hijau terhadap operasi ini setelah menilai positif karakteristik individu sang kiper. Cifu menilai tinggi badan serta refleks yang dimiliki Lunin sebagai kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin lini belakang dalam sistem taktiknya. Strategi Inter saat ini adalah mencoba mencapai prakesepakatan untuk mengamankan jasa kiper tim nasional Ukraina tersebut sebelum klub-klub besar lain ikut campur. Sumber yang dekat dengan klub Nerazzurri menyebutkan bahwa nilai yang diperlukan untuk menuntaskan transfer ini diperkirakan berada di kisaran 20 juta euro. Hakim olahraga Serie A Gerardo Mastandrea telah mengumumkan keputusan resminya terkait pertandingan pekan ke-28 Serie A. Sebanyak 6 pemain dijatuhi sanksi larangan bermain satu pertandingan. Mereka adalah Giuseppe Pezzella dari Cremonese yang diusir keluar lapangan karena melontarkan ungkapan tidak hormat kepada wasit setelah pertandingan melawan Lecce. Selain itu, hukuman juga diberikan kepada Sebastiano Esposito dari Cagliari, Lewis Ferguson dari Bologna, Patrizio Massini dari Genoa, Evan Dika dari Roma, serta Adrian Rabiot dari Milan. Kelima pemain tersebut sebelumnya sudah berada dalam status akumulasi kartu dan kembali menerima kartu kuning pada pertandingan masing-masing. Dalam laporan yang sama, Alessandro Bastoni menerima sanksi ke-6-nya musim ini, sementara Denzel Dumfries mendapatkan sanksi keduanya. Terkait derby Milan, kedua klub juga dijatuhi hukuman denda. Milan dikenai denda total sebesar 30.000 euro. Rinciannya, 22.000 euro karena menyebabkan keterlambatan 2 menit pada awal babak kedua, serta 8.000 euro akibat hinaan dari supporter kepada 2 pemain Inter dan penggunaan sinar laser yang mengganggu pada akhir pertandingan. Sementara itu, Inter dikenai denda sebesar 10.000 euro. Hukuman ini diberikan setelah Dario Bachin melakukan protes di ruang ganti seusai pertandingan dengan sikap yang dinilai arogan serta berulang kali mengkritik keputusan wasit secara tidak hormat. Luca Toni menilai Inter sebagai tim yang tidak boleh gagal memenangkan gelar Liga musim ini. Hal tersebut disampaikannya dalam podcast Coses Comode di Aura Sports. Menurut Toni, pelatih Christian Cifu telah melakukan pekerjaan penting bersama Inter. Ia menilai tidak tepat jika Inter tetap dikritik meski mampu menjuarai Liga walaupun kalah dalam sejumlah laga langsung melawan rival. Toni juga menyoroti situasi sulit yang dihadapi Cifu saat mengambil alih tim. Ia menyebut tidak mudah menangani Inter setelah kekalahan di final Liga Champions musim lalu, ketika banyak pemain bahkan ingin meninggalkan klub. Meski demikian, Toni mengakui tersingkirnya Inter lebih awal dari Liga Champions sedikit mencoreng musim mereka. Namun ia menegaskan jika Inter berhasil memenangkan Scudetto, maka musim tersebut tetap bisa dianggap positif. Selain itu, Toni juga memuji cara Cifu menangani polemik penalti yang tidak diberikan kepada Inter. Menurutnya, Cifu bersikap tepat karena tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tersebut dan memahami bahwa beberapa jenis penalti kini memang tidak lagi diberikan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, terdapat satu kepastian terkait Denzel Dumfries menjelang laga Inter melawan Atalanta pada Sabtu mendatang. Bek sayap asal Belanda itu diperkirakan akan tampil sebagai starter setelah absen selama 125 hari. Kembalinya Dumfries memberikan Inter kembali sebuah solusi taktik yang praktis hilang selama dirinya tidak bermain. Situasi ini juga diyakini akan menguntungkan Federico Di Marco. Selama Dumfries absen, Di Marco menjadi semakin sentral dalam permainan tim. Namun, kondisi tersebut juga membuat serangan Inter menjadi lebih mudah ditebak karena terlalu bertumpu pada satu sisi lapangan. Seperti terlihat dalam pertandingan melawan Como dan Milan, Inter membutuhkan lebih banyak gol.
Penurunan produktivitas serangan berpotensi menjadi masalah, terutama karena tim akan menghadapi rangkaian laga berat melawan Atalanta, Fiorentina, Roma, dan Como dalam waktu yang berdekatan. Kondisi tulang kering Alessandro Bastoni dilaporkan mulai membaik. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, rasa sakit yang dirasakan sang bek pada hari kemarin jauh berkurang dibandingkan hari sebelumnya, sehingga peluangnya untuk tampil melawan Atalanta menjadi lebih terbuka. Ada harapan Bastoni bisa dimainkan dalam pertandingan tersebut. Laga itu juga memiliki arti khusus bagi sang pemain, karena Atalanta merupakan klub tempat ia berkembang sejak muda. Meski tim sedang menjalani hari libur, Bastoni tetap hadir di Appiano Gentile untuk menjalani latihan demi mengejar kemungkinan pemulihan cepat. Namun ia hanya akan dimainkan jika tidak ada resiko cedera, mengingat Inter masih sangat membutuhkan perannya hingga akhir musim. Agar bisa kembali berlatih secara penuh, Bastoni perlu menunggu hematoma di kakinya benar-benar mereda. Pemeriksaan bersama staf medis yang dijadwalkan hari ini akan menjadi penentu. Jika Bastoni belum siap, maka Carlos Augusto telah disiapkan sebagai pengganti. Manajemen Inter dilaporkan ingin mempertahankan kerangka utama tim dan hanya melakukan intervensi yang terarah pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, klub tidak ingin melakukan perubahan besar, melainkan menjaga fondasi yang sudah ada. Karena itu, pihak klub di kantor pusat Via della Liberazione mulai mengerjakan sejumlah perpanjangan kontrak pemain. Dalam urutan waktu, dua pemain pertama yang akan diamankan kontraknya adalah Jan Bisek dan Carlos Augusto. Bek asal Jerman itu saat ini menerima gaji 1,5 juta euro per tahun dengan kontrak hingga 2029. Manajemen klub ingin memperpanjang masa kerjanya, meski kemungkinan tetap berada sedikit di bawah angka 2 kali lipat gaji yang diminta oleh agennya. Sementara itu, situasi Carlos Augusto juga tengah dibahas. Berkat adanya Decreto Crescita, gaji pemain asal Brazil tersebut berpotensi meningkat hingga lebih dari 3 juta euro. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2028, namun sulit bagi klub untuk menjamin peran yang lebih besar di tim. Karena itu, keputusan akhir juga akan bergantung pada pilihan sang pemain, terutama jika ada tawaran lain. Selain itu, ada pula situasi Federico Di Marco yang kontraknya berlaku hingga 2027, namun memiliki klausul sepihak untuk memperpanjang masa kerjanya. Meski begitu, klausul tersebut kemungkinan tidak perlu digunakan, karena pemain ingin tetap bertahan dan klub juga ingin mempertahankannya. Untuk saat ini, fokus utama masih pada pertandingan, sementara pembahasan kontrak akan dilakukan setelahnya. Di sisi lain, beberapa perubahan bisa terjadi di sektor penjaga gawang dan lini belakang. Francesco Acerbi dan Matteo Darmian dipastikan akan meninggalkan klub. Sementara itu, masa depan Stefan De Vrij dan Henrik Mkhitaryan masih akan dievaluasi. Untuk Jan Sommer, kiper asal Swiss itu tampaknya berpeluang melanjutkan karir di tempat lain, kecuali jika ia memilih bertahan sebagai pelapis bagi penjaga gawang utama. Sebuah analisis yang dipublikasikan La Gazzetta dello Sport menunjukkan adanya penurunan jumlah gol di Serie A dibandingkan musim lalu pada pekan yang sama. Jika musim lalu total gol mencapai 745, musim ini jumlahnya turun menjadi 683 atau berkurang sebanyak 62 gol. Bahkan pada musim 2020-2021, jumlah gol mencapai 837, yakni 154 lebih banyak dibandingkan musim ini. Dalam 10 tahun terakhir, Serie A juga belum pernah mencatat total gol di bawah angka 700 pada fase kompetisi yang sama. Di tengah tren penurunan tersebut, Inter justru tetap stabil. Tim Nerazzurri telah mencetak 65 gol sejauh ini, 1 gol lebih banyak dibandingkan jumlah yang mereka miliki pada periode yang sama musim lalu. Sementara dari sisi individu, Lautaro Martinez menjadi satu-satunya pemain yang sudah mencapai 2 digit gol musim ini dengan koleksi 14 gol. Pada musim lalu, terdapat 7 pemain yang berhasil mencetak minimal 10 gol. Mereka adalah Matteo Retegui dengan 22 gol, Moise Kean dengan 15 gol, Marcus Thuram dan Ademola Lookman masing-masing 13 gol, serta Romelu Lukaku, Lorenzo Luca dan Lautaro Martinez yang sama-sama mencetak 10 gol.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Kekhawatiran mulai muncul di kubu Inter menjelang jeda internasional. Situasi ini terjadi setelah tim lebih dulu menghadapi dua pertandingan yang tidak mudah melawan Atalanta dan Fiorentina. Setelah dua laga tersebut, banyak pemain Inter akan meninggalkan klub untuk membela tim nasional masing-masing. Beberapa di antaranya hanya menjalani pertandingan persahabatan, seperti Marcus Thuram bersama Prancis dan Sučić bersama Kroasia. Namun ada juga pemain yang akan bertarung memperebutkan trofi atau tiket menuju Piala Dunia. Kondisi inilah yang memicu kekhawatiran di dalam klub, terutama terkait kemungkinan pemain tampil saat masih memiliki masalah cedera atau kembali dengan beban mental setelah hasil yang mengecewakan. Lautaro Martinez termasuk pemain yang dipastikan akan bergabung dengan tim nasional Argentina. Ia mendapat panggilan untuk tampil di finalisima UEFA CONMEBOL yang akan dimainkan pada 27 Maret melawan Spanyol, dan sang penyerang tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Hal serupa juga berlaku bagi Hakan Çalhanoğlu. Kapten tim nasional Turki itu akan menjalani laga play-off pertama melawan Rumania pada 28 Maret. Selain itu, Piotr Zielinski dijadwalkan bermain dalam pertandingan Polandia melawan Albania pada 26 Maret, sebelum berpotensi menghadapi Swedia atau Ukraina. Sementara itu, sejumlah pemain Italia milik Inter seperti Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, Federico Di Marco, Esposito dan Davide Fratesi akan menghadapi Irlandia Utara pada 26 Maret, sebelum kemungkinan bertemu Wales atau Bosnia pada laga berikutnya. Setelah jeda internasional berakhir, Inter dijadwalkan kembali ke Serie A dengan menjamu Roma di Stadion San Siro pada 5 April, yang bertepatan dengan hari Minggu Paskah.